Berjuang membela kebenaran, membebaskan dari belenggu penjajahan. Kisah keberanian, pengorbanan, sumbangsih pikiran para pahlawan nasional. Patriot bangsa. Patriot bangsa. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Hidup itu berjuang. Demikian kata Kasman Singodimedjo. Prinsip yang ia pegang erat-erat sejak belia sampai tutup usia. Kasman Singodimedjo adalah pahlawan nasional dan tokoh Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo lahir pada 25 Februari 1904 di Bagelen, Purworejo. Bagelen, tempat di mana Kasman lahir, adalah basis perjuangan Panglima Diponegoro, W.R. Supratman, Urip Sumoharjo, Ahmad Yani, dan Sarwo Edi. Nama Singodimedjo sendiri diberikan setelah ayahnya, Haji Singodimedjo, wafat ketika ibadah haji di Mekah. Di usia 16 tahun, Kasman belajar kepada Kiai Ahmad Dahlan. Di tahun 1923, Kasman mulai melibatkan diri secara rutin dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah. Kasman mulai belajar Islam dan cara berorganisasi melalui pengajian Muhammadiyah cabang Betawi di Gang Kenari dan Kramat yang dipimpin oleh Haji Hidayatullah dan Kasto Sudarmo ketika bersekolah di HIS di Kuitang, Batavia. Tahun 1924, Kasman mulai mempraktekkan kemampuan organisasinya sejak kembali ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan di Sekolah Dr. Stovia. Di tempat inilah Kasman berkenalan dengan tokoh nasional dan bergabung bersama Young Java. Ia juga berkenalan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Ahmad Syukarti atas perantara Mulo ketika dia menjadi guru di AMS, Muallimin, Muallimat, Mulo, dan HIK yang semuanya bernaung di bawah Muhammadiyah Jakarta. Ketika masa pendudukan Jepang, Kasman dipilih menjadi Komandan Daidanko, Tentara Pembela Tanah Air PETA, Daidan 1 Jakarta, dengan tugas memimpin sebanyak 500 pasukan, suatu jabatan tertinggi bagi orang Indonesia di dalam kemiliteran Jepang. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Kasman dilibatkan Soekarno untuk mewakili umat Islam dalam rapat anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pagi hari, dalam 17 Agustus 1945, Kasman kembali memegang kendali sebagai militer untuk mengamankan jalannya upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Cobaan paling berat justru terjadi sehari pasca proklamasi. Adanya protes dari kaum Kristiani di Indonesia Timur yang mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia jika 7 kata di Piagam Jakarta tak dihapuskan, membuat Soekarno-Hatta dan tokoh lain tak bisa berbuat banyak selain berharap pada Kasman Singodimedjo. Kasman yang didorong oleh para proklamator pun berupaya membujuki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh kunci Piagam Jakarta agar umat Islam mau untuk mengalah lagi kesekian kalinya. Jasa-jasa besar lain seorang Kasman teruji 3 tahun pasca proklamasi. Gencarnya pemberontakan PKI bersama masa agresi militer Belanda II membuat Kasman bergerilya dengan berjalan kaki lebih dari 1000 km untuk memberi semangat tentara Indonesia sembari menghindari kejaran PKI dan Belanda. Kasman pernah menjadi Menteri Muda Kehakiman atau Jaksa Agung pertama RI dalam Kabinet Amir Syarifuddin II. Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang merupakan cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR sekarang, Ketua Badan Keamanan Rakyat BKR, Kepala Kehakiman Militer, dan Menteri Pertahanan dengan pangkat Jenderal Mayor. Sepanjang hidupnya, Kasman Singodimedjo merasakan 4 kali jeruji besi atas kasus politik. 1 kali di masa Belanda dan 3 kali di masa pemerintahan kader Muhammadiyah lain, yakni Soekarno.
Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Smamda membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031 502 1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. Smamda, excellent with character and achievement.